terkait putusan selah tadi yang diajukan oleh yang dibacakan oleh majelis hakim, kami tim penasehat hukum menghormati. Jadi apa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim itu memang menurut majelis hakim sudah sesuai dengan KUHAP yang diatur oleh KUHAP. Jadi kami tim penasehat hukum saat ini untuk persidangan selanjutnya fokus terkait fakta-fakta yang akan diungkap dalam persidangan. Jadi kita atau kami seluruh tim penasihat hukum sekarang fokus terkait fakta-fakta atau saksi-saksi yang akan dihadirkan karena proses pembuktian akan segera dimulai di hari Selasa. Termasuk 12 saksi yang akan dihadirkan Ya, dari 12 pihak keluarga, saksi kemarin itu sudah sempat ya, bersaksi juga, Pak. kemarin sudah bersaksi. Ada beberapa keterangan yang dari berita maupun dari TV yang kita dengarkan yang harus kita ungkap kebenarannya. Ada beberapa poin berarti kemarin yang tidak sesuai. Boleh disampaikan sedikit, Pak Arman? Ya, nanti dalam persidangan kita sampaikan. Karena memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh saksi itu berdasarkan asumsi. Ya, memang dalam persidangan sesuai asas peradilan yang sederhana murah itu memang dimungkinkan ya dalam apabila saksinya sama, saksi-saksi yang dihadirkan sama, sehingga untuk mempercepat persidangan terdakwa dalam hal ini kan penasihat hukumnya juga sebagian besar sama. Jadi kami meminta agar bisa digabung persidangannya. Jadi bukan kita mengada-ngada juga, memang dalam beberapa persidangan pidana itu dimungkinkan. Tapi semuanya kita serahkan ke majelis hakim. Sidangnya mulai, kita Ya? masih mundur sedikit. Oke, nanti diteruskan sama Sidangnya mungkin di sebelah sana saja. Kalau samping, silakan di samping. Jadi gini, kalau persiapan-persiapan yang akan dipersiapkan itu tidak ada persiapan khusus ya. Dalam hal ini kita memang berharap persidangan ini bisa cepat untuk bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu. Intinya bahwa kita inginkan karena terdakwanya Pak Ferdi Sambo maupun Ibu Putri ini kan penasihat hukumnya sebagian besar sama. Jadi kita inginkan agar persidangan ini bisa berjalan lancar, cepat, sesuai asas peradilan yang sederhana, ya kita ingin bahwa persidangannya digabung, karena saksinya juga sama kan. Gitu. Berarti minta digabung berarti minggu depan ya, Pak? Ya, kita harapkan seperti itu, tapi semuanya kita serahkan ke majelis hakim untuk memutuskan. Sebagai tambahan, tadi kami meminta penggabungan tersebut selain secara formil dijelaskan tadi oleh Bang Arman, ada satu hal yang juga sangat penting bahwa baik Pak Ferdi Sambo ataupun Bu Putri ingin menunjukkan juga sikap kooperatif dan sangat ingin persidangan ini segera masuk pada pokok-pokok perkara. Kenapa? Karena di proses berikutnya lah kita bisa menguji fakta-fakta yang objektif tersebut. Karena kami percaya hanya dengan pengujian fakta-fakta yang objektif itu kita bisa memberikan pengadilan ini nanti bisa memberikan keadilan untuk semuanya, baik untuk korban ataupun juga untuk terdakwa dan publik secara luas. Jadi ini adalah wujud sikap kooperatif kami untuk menghormati proses peradilan ini, makanya kami ajukan permohonan pada majelis hakim agar lebih efektif juga sidangnya, agar digabung. Itu satu hal. Yang kedua, kita juga menyimak banyak informasi-informasi yang tidak benar yang beredar di luar persidangan, dan kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama melihat ruang tengah peradilan ini agar fakta-fakta bisa kita uji. Karena segala caci maki, informasi yang tidak benar, hoax, atau bahkan fitnah-fitnah yang beredar di luar pengadilan, itu tentu tidak akan memberikan keadilan untuk siapapun. Itu hanya akan merusak proses yang sedang berjalan ini. Jadi kami akan fokus pada fakta persidangan, kami punya bukti-bukti juga tentu saja, jaksa penuntut umum juga sudah mendapatkan bukti-bukti dari persidangan, itulah yang akan diuji dalam rangkaian proses nantinya. Dan klien kami juga punya kepentingan untuk bisa mengungkap fakta-fakta itu secara terang benderang. Ada banyak hal yang akan dibuktikan ya, ada peristiwa di Magelang, ada peristiwa di tanggal 4 yang hilang
dari dakwaan, ada peristiwa di tanggal 7, dugaan adanya kekerasan seksual, yang menurut kami itu setidaknya ada 4 bukti yang mendukung fakta dugaan kekerasan seksual tersebut. Kemudian ada bukti-bukti lain yang fakta-fakta lain yang juga sebenarnya hilang di dakwaan. Misalnya kalau teman-teman cermati dakwaan tersebut, ada satu komunikasi yang muncul di rekonstruksi sebenarnya yang justru hilang di dakwaan. Misalnya klarifikasi yang dilakukan oleh Pak Ferdi Sambo di rumah Duren 3 itu tidak muncul, seolah-olah kemudian hanya langsung terjadi penembakan. Nah, siapa yang menembak juga nanti akan kita uji di proses persidangan. Mari kita hormati, kita jaga bersama-sama proses persidangan yang terhormat ini, dan juga kami juga berkomitmen penuh untuk menghargai dan menghormati majelis hakim yang terhormat. Jadi ini forum terhormat untuk bisa menguji fakta-faktanya, jangan sampai dikotori oleh pihak-pihak lain yang menyebarkan informasi-informasi tidak benar misalnya, atau hoax, atau fitnah-fitnah atau yang lainnya. Mari kita lihat bersama proses sidang ini. Saya pikir semua harus mengacu ke bukti ya. Kami kemarin, karena informasi itu sudah beredar dan teman-teman media bertanya, kami bantah secara tegas. Kenapa kami membantah? Terkait dengan tuduhan Bu Putri yang ikut melakukan penembakan. Kenapa kami membantah itu? Kami juga menyimak, hakim juga ragu dengan keterangan yang disampaikan oleh Pak Kamarudin, karena ketika ditanya lagi oleh hakim, justru informasi yang tidak jelas yang muncul dalam proses persidangan kemarin. Yang kedua, ini pembelajaran untuk kita semua. Ruang sidang ini kan ruang yang sakral. Semua orang, saksi-saksi harus bicara secara jujur, tidak boleh bohong dalam ruang persidangan ini. Makanya kami mengajak kita betul-betul melihat dan menguji fakta-faktanya secara objektif. Yang ketiga, bahkan dalam dakwaan jaksa itu terlihat sekali memang ada perdebatan siapa yang menembak, apakah misalnya hanya Richard atau juga Pak Ferdi Sambo, tapi itu kan nanti akan diuji. Dan tidak ada nama lain dalam dakwaan tersebut. Yang keempat, dalam berkas perkara tidak ada satupun petunjuk atau bukti yang menunjukkan ada pihak lain yang diduga sebagai penembak. Dan yang kelima, Bu Putri pada saat itu berada di dalam kamar. Jadi begitu banyak argumentasi untuk membantah secara tegas tuduhan tersebut. Jangan sampai ada fitnah-fitnah dalam proses ini, karena itu justru merugikan perwujudan kita untuk mencapai keadilan untuk korban dan untuk semua. Saya pikir kemarin juga sudah kami sampaikan ya, justru kami menduga dari berkas yang ada, dari verifikasi yang juga kami lakukan, ada dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 yang hilang dari dakwaan. Apakah itu nanti akan dibuka dalam proses persidangan? Karena itu ada di berkas, tentu saja nanti akan kami sampaikan dalam proses persidangan, dan timingnya kapan tentu nanti tergantung pada proses pemeriksaan saksi. Saya kira kita semua paham proses yang sedang berjalan saat ini adalah proses persidangan, dan itu ada dalam berkas perkara yang akan kita uji dalam proses persidangan ini. Ada 4 bukti yang kemarin kami sampaikan ya. Satu, bukti keterangan Bu Putri, ya. Tentu saja sebagai salah satu saksi dan korban. Yang kedua, ada asesmen psikologi forensik. Jadi kita perlu bedakan teman-teman antara keahlian-keahlian di bidang psikologi. Di bidang psikologi forensik mereka memotret sebenarnya apa yang terjadi pada kondisi psikis seseorang dan juga konsistensi pernyataan. Tapi detailnya tentu nanti di proses persidangan. Kami sudah terima berkas tersebut dan kami sudah baca berkas tersebut secara detail, dan itu pemeriksaan yang dilakukan oleh orang yang kompeten memang di bidang itu. Kalau kita mengacu pada alat bukti yang ada di KUHAP, alat bukti itu kan ada 5. Dan dari identifikasi yang kami lakukan di berkas perkara, kami memegang setidaknya 4 bukti terkait dengan dugaan kekerasan seksual itu. Tapi tentu kami tidak mau terburu-buru untuk membuka secara detail, karena itu masuk dalam ranah proses persidangan. Kita hormati nanti proses persidangan. Terima kasih.